Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Sofia Lelia dengan NIM 811142240. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pukul 7.00. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan investigasi kasus proyek fiktif ex pejabat Pertamina Balongan. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Next, pada pemaparan kali ini terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama itu bagian pendahuluan, kemudian yang kedua itu ada kronologi perkara, kemudian yang terakhir itu adalah putusannya. Yang pertama, introduction atau pendahuluan. Ini saya akan memaparkan tentang korupsi itu sendiri. Sebenarnya di sini korupsi ialah salah satu kejahatan transnasional. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tercatat ada 30 macam tindak pidana korupsi. Ke-30 macam tindak pidana ini dikelompokkan menjadi 7, yakni kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, pada kasus yang saya ambil ini merupakan kerugian keuangan negara. Kemudian di sini ada kronologi perkara. Di sini terdapat mantan pejabat senior PT Pertamina International Unit 6 Balongan terdakwa yang bernama Dedi Susanto selaku karyawan BUMN Senior Manager Operation and Manufacturing Refinery Unit 6 PT Kilang Pertamina International Balongan divonis dengan pidana penjara. Pada tanggal 6 Desember 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntutnya dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 850 juta. Kerugian negara dalam kasus ini terjadi akibat proyek software fiktif yang dilakukan oleh mantan pejabat senior PT Pertamina International Unit 6 Balongan yang bernama Dedi Susanto, bahwa sehubungan dengan penunjukan program yaitu SPK oleh PT IAS yaitu Indopelita Aircraft Service kepada PT AKTN yaitu PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebagai subkontraktor yang faktanya pekerjaan tersebut ternyata adalah fiktif. Untuk itu, terdakwa telah menerima uang sebesar 485 juta rupiah dari saksi Andrian Cahyanto selaku Direktur PT AKTN yang digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan pribadi terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara kumulatif telah memperkaya diri terdakwa dan orang lain atau korporasi secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 8.190.559.533 rupiah. Namun pada tanggal 17 Desember 2022, surat putusan nomor 34 garing pidana khusus tindak pidana korupsi garing 2022 garing Pengadilan Negeri Serang Majelis Hakim memvonis Dedi Susanto dengan pidana 3 tahun penjara dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, terdakwa Dedi Susanto ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, untuk tambahannya, selain Dedi Susanto ini, Majelis Hakim juga menjatuhkan terdakwa lainnya, yaitu ex-presiden Direktur PT Indopelita Aircraft Service, yaitu Sabah Sundarelawan Tinggi Yudianto selaku mantan Direktur PT IAS, Andrian Cahyanto selaku Direktur PT Utama Aruna Karya Teknologi Nusantara,
atau AKPN. Mereka divonis pidana juga selama 3 tahun. Kemudian hakim juga menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sabar Sundarelawan, Tinggi Yudianto, Dedi Susanto, dan Ardian Cahyanto 3 tahun penjara. Majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan kepada terdakwa Imam Fauzi selaku Vice President Business Development PT IAS. Nah, kemudian kita sampai pada kesimpulannya. Putusan akhir setelah melalui banding pada 16 Februari 2023 dan saat ini melalui putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi nomor 4120K garing pidana khusus garing 2023 menyatakan menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang nomor 34 garing pidana khusus tindak pidana korupsi garing 2022 garing PN Serang tanggal 16 Desember 2022 tersebut terdakwa yaitu Dedi Susanto terbukti telah sah dan memiliki bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedi Susanto. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, jadi itu teman-teman buat putusan akhir kasusnya terdakwa Dedi Susanto. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.